Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkura tadhkira wa naf'a wal intifa'. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang manfaat, faedah atau fadilah membaca salawat. Sekarang kita akan membahas tentang sedikit dari akhlak-akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, syama'il Rasulullah yang dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Simtud Durar. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Rasulullah itu memiliki sifat dari akhlak-akhlak yang baik. Ittasafa itu memiliki sifat yang melekat. Memang bawaannya Rasulullah itu akhlaknya baik. Wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Kalau kita sebagai orang biasa, akhlak itu kadang butuh belajar. Misal sabar. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sabar, tapi dia bisa sabar sebab latihan, sebab belajar. Ada orang yang tidak bisa tawadhu. Dia hanya bisa tawadhu sebab belajar, sebab latihan, sebab terbiasa. Tapi Rasulullah itu sifatnya melekat. Melekat itu tanpa bersusah payah. Memang Rasulullah sifatnya itu akhlak-akhlaknya memang mahasinil akhlak. Akhlak-akhlak yang baik. Tidak bersusah payah, tidak diusahakan, tapi memang Rasulullah itu akhlaknya memang sangat bagus. Bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Kalau kita mau menulis akhlak-akhlak Rasulullah itu, maka kertas-kertas itu akan habis karena saking agungnya akhlak Rasulullah. Sudah cukup dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Pujian Allah di dalam Al-Quran kepada Rasulullah itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ini memiliki akhlak yang azim. Azim itu saking besarnya, saking mulianya sampai tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu azim. Allah sendiri yang memuji. Sedangkan pujian kita sebagai manusia biasa yang banyak dosanya, pastinya masih banyak kekurangan. Cukup pujian Allah kepada Rasulullah terkait dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Habib Ali di dalam syair yang lain beliau mengatakan yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Seandainya zaman ini, waktu ini digunakan untuk menulis akhlak Rasulullah, maka zaman habis tapi akhlak Rasulullah masih belum tuntas untuk ditulis. Sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, kita nulis tentang akhlak kebaikan orang yang kita kasihi saja itu mungkin bisa sampai berjilid-jilid. Kalau di dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf, ada biografi para ulama itu sampai beberapa puluh jilid, tapi untuk menjelaskan banyak ulama bisa sampai ratusan. Tapi Rasulullah ketika ditulis bisa jadi beliau berjilid-jilid hanya untuk menjelaskan satu orang tentang Rasulullah dan akhlak-akhlaknya. Saya pernah mendengar cerita di Lirboyo itu beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu wafat Bu Nyai dari Lirboyo.
itu santri-santri Lirboyo menulis biografi suaminya yang bernama Kiai Haji Idris Marzuki. Kemudian dihaturkan kepada Bunyai yang baru saja wafat, itu masih belum selesai-selesai untuk diserahkan kepada santri sehingga langsung diterbitkan. Ketika ditanya kenapa kok belum selesai, karena setiap kali membaca buku itu beliau tidak bisa melanjutkan. Teringat betapa baiknya akhlak suaminya, betapa baiknya budi pekerti suaminya. Padahal seorang kiai, padahal salah satu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu bagaimana jika yang ditulis adalah Rasulullah? Ini satu kertas, dua kertas, tidak bisa selesai. Ini nulis terus. Tidak bisa untuk digambarkan dengan kata-kata. Kertas ini akan habis untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Makanya Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini terkenal seorang perempuan yang sangat cerdas. Kemudian Sayyidah Aisyah ini bertanya kepada sahabat itu, "Ama taqra'ul Qur'an?" Apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an? Dia menjawab, sahabat itu menjawab, "Bala, iya." Sayyidah Aisyah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Karena Sayyidah Aisyah itu tahu betapa ini kalau dijelaskan satu-satu tidak selesai. Kalau pengen tahu Rasulullah, lihatlah Al-Qur'an. Kalau pengen tahu Al-Quran, lihatlah Rasulullah. Itu sama sudah. Yang ada pada Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah. Yang ada pada diri Rasulullah itu ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Akhlak-akhlak yang baik maksudnya. Itu semuanya ada. Karena Rasulullah ini akhlaknya tidak mampu dijelaskan satu persatu, tidak mampu. Orang itu tidak mampu saking agungnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dalam satu riwayat hadis yang lain dijelaskan bahwasanya salah satu fungsi dan tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Nabi-nabi terdahulu punya akhlak-akhlak yang baik, tapi Rasulullah menambahi menjadi akhlak-akhlak yang jauh lebih baik karena Rasulullah itu kepribadian yang cukup sempurna. Dan Rasulullah ini menjadi hebat seperti itu kenapa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku kemudian memperbaiki pendidikan kepadaku. Sehingga Rasulullah ini mendapatkan didikan langsung dari Allah dan tidak mungkin bisa salah. Dan tidak akan mungkin bisa salah. Kalau misalkan Rasulullah dididik oleh Allah, maka dia tidak akan mungkin pernah salah, karena yang mendidik adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Habib Ali menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan juga paling baik bentuk fisiknya. Rasulullah itu. Ini pujian yang singkat tapi memiliki arti yang sangat luas. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik penciptaannya. Kalau versi Maulid Diba, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khalqan wa khuluqa, dibalik kalau Maulid Diba itu. Ya semuanya bagus, dari wajahnya bagus, dari matanya bagus, dari hidungnya bagus, dari pipinya bagus, rambutnya bagus, semuanya bagus. Apalagi lebih-lebih adalah akhlaknya. Itu sangat bagus sekali Rasulullah. Sehingga di sini menggunakan ibarat yang cukup singkat. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Orang yang paling baik akhlaknya dan juga paling baik penciptaannya, paling baik bentuk fisiknya. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali mendahului akhlak-akhlak yang mulia. Artinya begini, ketika kita mendengarkan kisah-kisah para wali, para ulama,
para orang-orang soleh. Beliau memiliki akhlak yang cukup bagus, tawadhu, tidak sombong, rendah hati, dermawan, pemaaf. Tapi yang terdepan adalah Rasulullah. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. Kita bisa menjadi terheran-heran ketika mendengarkan para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ulama, orang-orang soleh. Tapi semua itu yang paling mendahului adalah Rasulullah. Yang paling terdepan dari akhlak itu adalah Rasulullah. Tidak ada yang bisa menandingi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Rasulullah itu orang yang memiliki hati yang cukup luas kepada orang-orang mukmin. Rasulullah itu sangat lembut, sangat halus, dan beliau itu orang yang pemaaf. Beliau itu pemaafnya sangat luar biasa. Pernah suatu ketika ada orang A'rabi, orang Badui, orang pedalaman yang tidak tahu sopan santun, pernah mau minta sesuatu kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang pakai lidak seperti ini, ditarik oleh A'rabi dengan cukup keras. Nah, ini mintanya tidak sopan ini, sampai membekas ada merah di lehernya Rasulullah. Setelah itu minta kepada Rasulullah, "I'tini min malillahi la min mali abika wa ummika." Kasihkan aku hartanya Allah, tidak dari harta ayahmu, juga tidak dari harta ibumu. Ini kan kurang ajar, tidak sopan. Sudah minta tapi caranya tidak sopan. Aku pengen dikasih hartanya Allah, bukan harta dari harta ayahmu, juga bukan dari harta ibumu. Rasulullah kemudian diam. Setelah itu memberi kepada A'rabi itu sesuai dengan kemampuan Rasulullah. Sudah enak. Ketika A'rabi sudah merasa puas, baru Rasulullah sudah merasa nyaman. Itu dan tidak marah sama sekali. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada A'rabi itu, "Al-malu malullah." Harta ini adalah hartanya Allah. Wa ana abduh, sedangkan aku adalah hambanya Allah. Itu hilmannya Rasulullah itu, pemaafnya Rasulullah itu sangat luas. Hatinya Rasulullah sangat luas untuk memaafkan orang lain. Rasulullah kemudian berkata kepada A'rabi itu, "Sekarang kan sudah aku kasih. Kamu tadi itu kan sudah menarik lidakku sampai ini merah. Bagaimana kalau sekarang aku akan membalasmu?" Kata Rasulullah. "Bagaimana kalau sekarang aku akan membalasmu?" Kata Rasulullah. Apa jawaban A'rabi? "Sekelas engkau ini tidak mungkin membalas keburukan dengan keburukan." Sampai orang A'rabi ini paham, memang karakternya Rasulullah itu tidak mungkin keburukan dibalas dengan keburukan. Yang ada adalah keburukan dibalas dengan kebaikan. Dan tidak mungkin. Sehingga siapapun yang berbuat kasar kepada Rasulullah pasti dibalas oleh Rasulullah dengan perbuatan yang baik, sehingga orang yang awalnya tidak suka, sehingga orang yang awalnya benci bisa berubah, dia cinta kepada Rasulullah. Barran ra'ufa. Rasulullah itu orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Ra'ufa ini juga sangat kasih kepada orang-orang, kepada semuanya. Ra'ufan itu kasih sayang tapi yang sangat dalam, cukup luas. Itu Ra'uf itu namanya. Dan nama Allah tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad. Ra'ufur Rahim. Ini dua nama Allah. Tidak pernah diberikan oleh Nabi siapapun kecuali diberikan kepada Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini belum pernah diberikan kepada Nabi siapapun kecuali diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak berkata dan tidak berbuat kecuali kebaikan. Artinya Rasulullah itu selalu yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Di samping beliau itu sabar, tidak pernah membalas kepada siapapun ketika disakiti. Dan Rasulullah termasuk orang yang paling mudah untuk dicintai.
Dalam Maulid Diba dijelaskan Rasulullah itu sifatnya in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Rasulullah itu jika disakiti beliau memaafkan dan tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Rasulullah itu jika dihina, jika dicela, beliau itu diam dan tidak merespon, tidak menjawab. Itu akhlak Rasulullah, sangat tinggi sekali, sangat mulia sekali, sangat terhormat sekali, sangat istimewa sekali. Sehingga kita itu kalau tidak cinta kepada Rasulullah ya kebangetan. Masa orang sebaik itu kita tidak bisa cinta? Orang lain saja yang beberapa kali berbuat baik kepada kita, kita bisa cinta. Kenapa kepada Rasulullah yang kebaikan semuanya terkumpul pada diri beliau, kita tidak bisa cinta? Ini kan aneh begitu. Rasulullah luar biasa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahul khuluqus sahal. Rasulullah itu memiliki akhlak yang mudah. Yang tadi saya jelaskan bahwasanya akhlaknya Rasulullah yang baik itu tidak diusahakan, tidak bersusah payah Rasulullah itu ketika menampakkan akhlak yang baik. Kalau kita contoh ya, sabar itu berat apa tidak berat? Berat. Susah apa tidak susah? Susah kan? Susah. Untuk kita bisa sabar kan berusaha sekuat tenaga untuk bisa sabar. Tapi Rasulullah itu lahul khuluqus sahal, sangat mudah sekali karena memang bawaannya beliau seperti itu. Tidak diusahakan, tidak dipaksakan, tidak perlu latihan. Ini memang akhlaknya Rasulullah sudah seperti itu. Lahul khuluqus sahal, pemaaf, tampan, baik, apalagi dermawan, kasih sayang, semuanya lengkap. Jadi kalau ada orang mengidolakan selain Rasulullah itu aneh. Rasulullah ini orang yang komplit. Soalnya kan ada orang tampan tapi dia kasar, kan ya. Nah, ada KDRT juga. Rasulullah tampan, baik, akhlaknya juga bagus, dermawan, pemaaf, tidak suka menghina orang, mengasihi kepada orang lain, dan semuanya ada semuanya. Kalau kita misalkan mencatat akhlak-akhlak yang baik itu misalkan ada 1000, itu semuanya ada pada diri Rasulullah, semuanya ada. Dan tidak dipaksakan, tidak diusahakan, tidak perlu latihan, tidak perlu belajar. Lahul khuluqus sahal. Rasulullah itu memang punya akhlak yang memang sangat mudah untuk ditampakkan kepada orang lain. Wal lafdzul muhtawi 'alal ma'nal jazal. Rasulullah itu ucapannya memiliki makna yang cukup agung. Kadang ucapannya cuma satu kata tapi memiliki makna yang cukup luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Nabi itu, Rasulullah itu diberikan mukjizat jawami'ul kalim. Kata-katanya sedikit tapi memiliki arti yang cukup luas. Kalau kita itu kan ngomongnya dari A sampai Z, intinya ya cuma beberapa kata saja. Tapi Rasulullah satu kata dua kata itu kalau disimpulkan, disyarahi jadi kitab itu memiliki penjelasan yang cukup panjang kali lebar. Itu namanya jawami'ul kalim itu. Rasulullah kata-katanya itu, lafadznya itu, ucapannya memiliki makna yang cukup agung, walaupun dengan kata yang sedikit memiliki arti yang cukup luas. Yang berikutnya, Rasulullah itu akhlaknya idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu ketika diundang oleh orang miskin, beliau cepat-cepat datang. Kalau kita kan tidak sama ya. Kalau yang undang orang kaya, oh cepat-cepat datang, nanti kan khawatir dikasih ini, kasih itu, nanti dikasih sangu. Tapi Rasulullah ketika yang datang, yang ngundang ini orang miskin, beliau cepat-cepat datang. Betapa hebatnya akhlak beliau itu. Kalau yang ngundang orang miskin, beliau cepat-cepat datang. Kalau perlu orang yang pertama kali untuk datang ke undangannya itu. Bukan cuma diundang, ketika dipanggil oleh orang miskin, itu beliau cepat menjawab. Kalau kita kan, kamu siapa ngundang saya? Orang miskin, mau ngasih berapa? Tapi satu hal yang saya pernah melihat sosok Kiai Zuhri, pengasuh Nurul Jadid itu. Di beberapa acara saya menjumpai
kadang ada satu acara itu yang punya acara itu orang-orang biasa, orang-orang ya bisa dikatakan miskin, tapi beliau datang ke Zuhri ini. Acaranya acara kecil-kecilan, acara orang biasa, tidak orang kaya. Ini sekelas Kiai Zuhri ya, bisa menggetarkan hati. Bagaimana kalau Rasulullah itu yang melakukan? Ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika diundang oleh orang miskin, beliau cepat-cepat untuk datang. Khawatir perasaan. Coba ya kalau misalkan bukan Rasulullah, kita sebagai kiai atau sebagai ustadz diundang oleh orang miskin, datangnya paling akhir setelah jamaah sudah datang semuanya. Nanti akan perasaan tuh yang undang nih. Apa karena ini saya orang tidak punya, kok datangnya belakangan, datangnya terakhir? Apa karena nanti hidangannya yang tidak enak? Rasulullah tidak ingin orang itu punya perasaan kepada Rasulullah yang tidak semestinya. Rasulullah ketika diundang oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Sama ya seperti kita ya, sama. Kita masih lihat-lihat kalau diundang orang itu. Kalau diundang orang kaya kan prospeknya sudah jelas ini. Nanti pulang ini, dapat souvenir, dapat berkat, makanannya prasmanan. Orang miskin itu nanti makanannya apa? Mungkin makan bisa jadi di bawahnya pecel. Pulang tidak dapat berkat, pulang tidak dikasih oleh-oleh. Tapi Rasulullah ajabahu ijabatan muajjalah. Wa huwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Rasulullah itu adalah seorang ayah yang sangat kasih, yang sangat kasih sayang kepada anak yatim dan janda-janda. Rasulullah ini sudah yatim ya, terlahir dalam keadaan sudah yatim karena ditinggal wafat ayahnya ketika usia berapa? Usia berapa ditinggal wafat ayahnya? 2 bulan di kandungan. Rasulullah sudah terlahir dalam keadaan yatim, tapi beliau itu walaupun yatim sangat kasih sayang kepada anak-anak yatim. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini. Aku dan anak yatim seperti 2 jari ini. Sangat dekat. Makanya orang yang menyakiti hati anak yatim, dia menyakiti Rasulullah, karena hubungan anak yatim dengan Rasulullah itu kahata ini sangat dekat sekali, antara 2 jari ini. Pernah suatu hari Rasulullah ini melihat waktu itu hari raya, melihat ada anak kecil murung nangis. Padahal hari raya itu kan biasanya waktunya anak-anak kecil ini main sama teman-temannya. Ini dilihat ada anak kecil menyendiri, mojok, murung, nangis. Didekati oleh Rasulullah. Kenapa kok nangis? Bajunya kok biasa-biasa, bajunya bukan baju yang baru. Dia cerita begini, ini anak kecil masih belum tahu bahwa yang datang itu adalah Rasulullah. Begini, aku punya ayah tapi sudah meninggal. Waktu itu dia perang bersama Rasulullah, perang, mati dan mati syahid. Sekarang ibuku ini menikah lagi, aku tuh diusir, hartaku dikuasai oleh ibuku. Mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah, anak kecil itu. Kemudian Rasulullah itu bilang, bagaimana pendapatmu kalau kamu punya saudara laki-laki bernama Hasan dan Husain, kamu punya saudara perempuan bernama Fatimah, kamu punya paman bernama Ali, kamu punya ibu bernama Sayyidah Aisyah, dan kamu punya ayah bernama Nabi Muhammad. Anak ini baru sadar, oh ini yang datang ini bukan orang biasa, ini yang datang adalah Rasulullah. Senang anak itu. Bagaimana tidak senang diangkat anak menjadi anaknya Rasulullah. Aku yang menjadi ayahmu. Akhirnya anak kecilnya diajak pergi ke rumahnya Rasulullah, dikasih baju yang bagus, dikasih makan, kasih minum sampai kenyang, sampai dia senyum bahagia. Akhirnya sahabat tuh ngelihat kejadian seperti itu. Kenapa kamu tadi kok nangis, sekarang kok bahagia? Bagaimana tidak bahagia? Tadi saya tidak punya baju, sekarang dikasih baju. Tadi saya lapar, sekarang kenyang. Dan yang lebih indah lagi, aku adalah anaknya Rasulullah, kata anak ini. Sampai sahabat-sahabat itu berkata, seandainya kita punya ayah yang meninggal dunia semuanya, sehingga berharap diangkat anak menjadi anaknya
Rasulullah. Sampai mereka itu punya pemahaman ayah meninggal itu tidak ada apa-apanya kalau diambil anak Rasulullah. Sampai berharap seperti yang dialami oleh anak kecil itu, disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walahu ma'asuhulati akhlaqihi al-haibatul qawiyah. Rasulullah itu walaupun akhlaknya itu bagus, lembut, kasih sayang, tapi wibawanya sangat kuat. Kadang-kadang kan ada orang lembut, lunak, tapi tidak wibawa, penakut, dan tidak punya kekuatan yang bisa membawa orang itu menjadi takut sama dia. Tapi Rasulullah walaupun beliau lembut, kasih sayang, pemaaf, tapi beliau punya wibawa dan punya kekuatan yang sangat hebat. Bahkan ketika ada Rasulullah datang, ketika mau ada peperangan, ada yang mengatakan Muhammad wal khamis, Muhammad dan bala tentaranya. Padahal yang datang cuma Rasulullah, satu orang cuma. Tapi wibawanya sangat kuat, kekuatannya sangat dahsyat. Dan pernah saya jelaskan bahwasanya dulu itu ada namanya Abul Aswad Al-Jumahi. Abul Aswad Al-Jumahi itu seorang yang terkenal sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Digambarkan kekuatannya itu seandainya Abul Aswad ini berdiri di atas kulit hewan, kemudian ditarik oleh 10 orang kulit itu, apa yang terjadi? Yang terjadi sesuatu adalah kulitnya robek, tapi Abul Aswad ini tetap berdiri di tempat itu, saking kuatnya. Jangankan Abul Aswad, kita kan mungkin kalau ditarik pakai kain gitu, kita berdiri, tarik ya pasti roboh. Ini Abul Aswad ini tidak bergerak sedikit pun. Justru kulitnya itu kulit hewan yang robek, ditarik oleh 10 orang itu. Tapi ketika melawan kepada Rasulullah, dibanting, dihajar, dibantai, tidak bisa melawan, KO sudah. Rasulullah walaupun beliau lembut, tapi kekuatannya sangat dahsyat dan wibawanya sangat kuat, sehingga sahabat-sahabat itu ketika melihat wajah Rasulullah tidak mampu. Kenapa? Karena terlalu berwibawa dan tidak mampu untuk ditatap Rasulullah itu. Man ra'ahu batihatan habah. Orang yang melihat kepada Rasulullah itu dia akan merasa segan. Wa idza da'ahul miskinu ajabah. Dan ketika dipanggil oleh orang miskin, beliau langsung cepat untuk menjawab dan mendatangi. Rasulullah itu juga man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzab. Kalau ada orang melihat kepada wajah Rasulullah, orang itu secara otomatis akan tahu bahwa ini bukan wajah pembohong. Hebat Rasulullah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazin wala ayyab. Rasulullah itu bukan tipe pribadi yang suka mencela, suka menghina kepada orang lain. Kalau kita itu niru kepada Rasulullah, sudah semestinya kita tidak gampang mencela dan menghina. Idza surra faka'anna wajhahu qit'atu qamar. Rasulullah itu ketika tersenyum seakan-akan wajahnya adalah potongan dari bulan purnama, seakan-akan bagian dari bulan purnama. Rasulullah ketika tersenyum sangat indah. Wa idza kallaman nasa faka'annama yajnuna min kalamihi ahla samar. Ketika berbicara kepada orang lain, seakan-akan bicaranya itu adalah satu hal yang paling manis yang pernah dirasakan oleh siapapun yang mendengar ucapan Rasulullah. Wa idza takallama faka'annama ad-durru yasqutu min dzalikal kalam. Rasulullah itu ketika berbicara seakan-akan ada intan mutiara yang berjatuhan dari ucapannya beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tahaddasa faka'annal miska yakhruju min fih. Ketika Rasulullah itu berbicara seakan-akan ada bau wangi yang keluar dari mulut mulianya Rasulullah. Kalau kita berbicara kan baunya tidak enak. Rasulullah ketika berbicara seakan-akan ada bau minyak misik yang keluar dari mulut mulianya Rasulullah.
Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Ketika melewati satu jalan, orang itu akan tahu bahwa jalan itu dilewati oleh Rasulullah. Kenapa? Karena jalan itu juga tercium aroma yang sangat wangi sebab pernah dilewati oleh Rasulullah. Jadi dulu itu gampang. Rasulullah pernah lewat mana? Tinggal dia melewati jalan itu, kalau mencium aroma wangi, berarti Rasulullah itu pernah lihat berjalan di situ. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab. Rasulullah itu ketika duduk di satu majelis, maka aroma wanginya itu masih bertahan sampai beberapa hari walaupun Rasulullah sudah tidak ada di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Kita masa tidak tertarik untuk mencintai orang yang sekomplit itu, selengkap itu, sesempurna itu. Dan belum pernah ada orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tarta'idu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah. Rasulullah itu kan tadi orang yang akhlaknya bagus, lembut, tapi walaupun seperti itu menjadikan orang itu bergetar ketika melawan Rasulullah. Orang-orang sekuat apapun akan bergetar ketika menghadapi Rasulullah. Siapapun itu, walaupun orang paling terkuat sedunia, kalau ketemu Rasulullah tarta'id. Tarta'id itu bergetar, urat-uratnya, tulang-tulangnya, otot-ototnya itu bergetar semuanya ketika menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Dengan aroma wangi Rasulullah itu jalan-jalan dan rumah-rumah dan tempat-tempat akan menjadi wangi juga. Jadi dulu itu orang itu gampang ketika ingin tahu bahwa orang ini pernah bertemu Rasulullah atau tidak. Jadi misalkan ada orang pernah bersalaman kepada Rasulullah, maka orang ini akan tahu, oh kamu barusan ketemu sama Rasulullah ya? Iya. Kenapa? Karena tangannya masih tercium aroma wangi. Dan dulu itu anak-anak kecil itu juga gampang untuk ditandai ini anak kecil pernah ketemu Rasulullah atau tidak, barusan ketemu Rasulullah atau tidak. Dulu itu Rasulullah ketika mengusap anak kecil kepalanya, itu bau wanginya akan tercium walaupun sudah tidak bersama Rasulullah, sehingga orang akan tahu, oh ini anak ini barusan ketemu Rasulullah karena kepalanya masih tercium aroma wangi. Rasulullah itu seperti itu, walaupun sudah tidak menempel kulit mulia Rasulullah kepada anak itu, tapi aroma wanginya masih tetap melekat, bahkan sampai beberapa hari, beberapa saat. Itu Rasulullah seperti itu, wangi. Pokok orang dekat dengan Rasulullah itu wangi. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dengan menyebut Rasulullah, maka majelis-majelis, pertemuan-pertemuan, acara-acara itu menjadi wangi. Sebagaimana Rasulullah itu wangi, maka karena sekarang Rasulullah tidak ada di hadapan kita, maka dengan menyebut Rasulullah, satu majelis itu menjadi wangi, satu majelis itu menjadi harum aromanya dengan menyebut Rasulullah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Rasulullah itu orang yang mengumpulkan sifat-sifat yang sempurna. Semuanya ada pada diri Rasulullah. Kalau kita kagum kepada orang yang dermawan, Rasulullah orangnya. Kalau kita kagum sama orang yang sabar, Rasulullah orangnya. Kalau kita kagum sama orang yang pemaaf, Rasulullah orangnya. Kalau kita kagum sama orang yang tidak pernah mencela menghina, Rasulullah orangnya. Kalau kita kagum orang yang tawadhu, Rasulullah orangnya. Semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal munfaridu fi khalqihi bi asyrafi khususiyah. Rasulullah itu orang yang tersendiri di dalam akhlaknya dan di dalam penciptaannya yang mempunyai kekhususan. Tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah itu. Tidak ada yang menandingi. Seakan-akan yang memiliki itu adalah Rasulullah itu sendiri. Tidak ada satupun orang yang memiliki akhlak sehebat Rasulullah. Tidak ada satupun orang yang memiliki sifat mulia sehebat Rasulullah. Al-Munfarid, Rasulullah tersendiri. Tidak ada yang menandingi satupun. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memiliki sifat-sifat terpuji kecuali sumbernya adalah dari Nabi Muhammad. Kalau kita melihat ada kiai, ada habaib yang tawadhu,
yang murah senyum, yang rendah hati, yang ilmunya tinggi, ketahuilah bahwa itu sumbernya adalah Nabi Muhammad. Semuanya bersumber kepada Nabi Muhammad, bukan bersumber kepada siapapun. Sumbernya adalah mutalaqan an zainil wujud, sumbernya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada siapapun dari makhluknya Allah. Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi, kata Habib Ali, aku sudah memperindah menjelaskan sifat-sifat Rasulullah, walahul ula fi majdihi wa makanihi, dan Rasulullah ini memiliki ketinggian, memiliki keluhuran di dalam derajatnya. Awsafu izzin qad ta'ala majduha, sifat-sifat mulia sungguh telah meninggi pada diri mulia Rasulullah, dan sungguh sifat mulianya sangat agung. Akhadat ala najmis suhabi bi'ainani, seakan-akan seperti bintang yang begitu sangat tinggi, untuk menggambarkan keagungan sifat dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kan orang yang sehebat Rasulullah? Ada? Tidak ada. Makanya sebenarnya gampang kok untuk merangsang orang cinta kepada Rasul, itu gampang. Sebutkan sifat-sifat mulianya, karena memang tidak ada yang tidak mulia. Nah, misalkan ada pertanyaan, apa sifat mulia Rasulullah dan apa sifat tidak mulia Rasulullah? Ini pertanyaan yang salah. Karena Rasulullah semuanya mulia, tidak ada yang mulia, semuanya positif, semuanya adalah hal-hal yang baik. Gampang, itu nanti akan cinta sendiri kok. Karena mencintai Rasulullah itu gampang. Mencintai orang saja gampang, masa mencintai Rasulullah susah? Ini kan berarti menyulitkan kepada umat. Karena Rasulullah sudah sangat sempurna. Wa qadim basatul qalamu fi tadwini ma afatahu minal ilmi min waqa'i maulidin nabiyil karim. Habib Ali ini sudah menulis dengan cukup panjang lebar tentang apa-apa keajaiban-keajaiban yang terjadi pada saat kelahiran Nabi di fasal-fasal yang awal itu. Dan sudah panjang lebar. Wa hikayati ma akramallahu bihi hadzal abdal muqarraba min at-takrimi wat ta'dhim wal khuluqil adim. Dan juga cerita-cerita kemuliaan Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang memiliki akhlak yang cukup agung, sudah dijelaskan oleh Habib Ali di fasal-fasal yang sebelumnya. Kata Habib Ali, fahasuna minni an umsika innatal akram, sudah cukup aku untuk menulis ini, karena ini sudah panjang lebar, sudah aku cukupkan sampai di sini. Habib Ali sudah tidak bisa untuk meneruskan. Kalau diteruskan ya tidak selesai-selesai Habib Ali ini. Ya tadi itu, kita tidak bisa menulis akhlak Rasulullah. Mungkin kalau istilahnya anak muda sekarang, aku ingin menulis tentang kisahmu, tapi tidak bisa selesai karena masih di halaman yang pertama saja. Tidak bisa selesai. Apalagi menulis akhlaknya Rasulullah SAW. Fi hadzal maqam wa aqra assalam, dengan mengakhiri kisahnya itu Habib Ali mengucapkan salam kepada ala sayyidil anam, kepada pemimpin makhluk, pada pemimpin manusia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa bidzalika yahsunul khatmu kama yahsunut taqdim. Dengan itu penutup menjadi bagus dengan mengucapkan salam. Dan juga dengan mengucapkan salam, pembukaan itu menjadi bagus juga. Makanya Simtud Durar itu dibuka dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamu alayka zainal anbiya dan sejenisnya. Dan ditutup juga dengan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu menjadi bagus. Apa-apa kalau dibuka dengan salam kepada Rasulullah dan ditutup dengan salam, maka yahsunul khatmu kama yahsunut taqdim. Fa alaihi afdhalus salati wat taslim, dan kepada Rasulullah adalah sebaik-baiknya rahmat dan sebaik-baiknya keselamatan ucapan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang lain terkait dengan sifat dan akhlak Rasulullah. Ini insyaallah akan saya bahas sampai tanggal 26. Tidak saya bahas tentang fikih, tidak saya bahas tentang kitab Nasha'il Ibad, hanya saya bahas tentang Rasulullah karena untuk mengagungkan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.